No gold is not in her. She's a Sekarang ada 3. Gila, keren banget. Iya. Keren banget. Kita dengan penampilan baru ya nih, karena Iya. banyak masukan nih, karena Ah. kita kan ngobrolnya lebih apa namanya? Lebih akrab. Gitu. Betul. Terus ada masukan gimana kalau kita facial? Betul. Boleh langsung. Cuman kita kali ini agak Ya. ini ya. Gila gimana? Yang mana? Iya, ini ada 3 kamera ya. Jadi Salah satu kamera ini nggak ada yang ada bintik merah gitu. Oh ini yang on, yang ini yang on. Gitu. oh Kan enggak, keren. enggak ada. Itu kan kalau kamera murah. Kalau Oh, ini iya. mahal semua, jadi nggak ada yang Ya, mahal. berdasarkan. Nah, Kita akan membahas siapa yang beli kamera ini. Oh, enggak. Ya. oke, hari ini Betul. kita kedatangan Iya. tamu baru lagi nih. Ini Ya. dieditnya bisa nggak? Maaf ya, saya Ya, jadi PR. maaf. Nggak bisa hilang dulu, tapi tiba-tiba puff. Susah ya lo aja yang kita kedatangan Romo Yogo. Aku sudah lama tidak melihatnya. Betul. Saya Langsung terakhir aja. kali ngeliat dia di Instagram. Oh iya benar. Iya, waktu happy birthday. Oh iya. Nah, Romo Yogo ada di sini, terus kita juga pastinya ada Romo Sony. Betul. Karena Romo Sony yang minjemin 2 kamera, Dan- minjemin ruangan, Iya. minjemin semua yang ada di sini, Betul. sampai minjemin Romo dari Italia loh. Iya. Itu ada di sebelah sana. Sebenarnya itu bapak uskup sih yang ini. Wah, hari ini kita Ya. akan bahas apa nih ceritanya nih? Wah, jadi hari ini tanpa sadar ya teman-teman semuanya yang lagi nonton nih, kita tuh ternyata sebentar lagi udah 100 hari menuju 2021. Betul, nggak kerasa Gila, banget ya? nggak kerasa ya? Iya. Perasaan kemarin tanggal 1 Januari baru banjir. Benar. Tapi yang mau kita bahas adalah ya sebentar lagi mau 100 hari berarti sebentar lagi kita akan Natal. Iya, benar. Kita mau bahas tuh bukan Natalnya, tapi Ya. bagaimana kita mempersiapkan juga. Kalau tadi kita ngebahas tentang bagaimana sih ternyata kita mempersiapkan 2021. Iya, betul. Semoga berdoa semuanya akan sehat-sehat dan pastinya di 2021 sudah ada vaksin ya. Amin. Biar- Iya, berarti bentar lagi banget ya, sekitar 90 hari malahan nih, bukan 100 hari. Betul. Nah, kalau kamu tinggal 90 hari lagi, Iya. kira-kira kamu udah punya planning apa? Jujur masih kepikiran liburan sebenarnya. Iya, kalau nggak Iya. mikirin pandemi ya. Mungkin umat kali ya. Kalau Romo Sony mau? Ya, nah saya pikirin juga. Soalnya banyak yang dipikirin, banyak yang gagal juga mungkin ya, planning orang. Iya. Orang Rencana juga. mungkin mau ada ziarah ke One Cream gitu. Nah, boleh tanya ke Romo Yogo, Mo, nih 100 hari nih menuju 2021 nih. Kayak ngomongin apa ya 100 hari itu? 100 hari menuju 2021. Kayak misa Kayak peringatan. Iya. kayak tiba-tiba tuh dari bulan Januari, Februari, tiba-tiba lo udah langsung September loh. Hmm. Nah, Romo kan sekarang aktif di pendampingan mahasiswa nih. Ada program apa yang batal? Semua yang bermodelkan offline batal, harus kita switch ke offline. Online. Ke online. Daring dan luring. Iya. Daring dan luring. Ilmiah dikit Iya. Roy. Kadang-kadang penyebutan itu harus ya Disesuaikan. Sebagai contoh nih, ini intermezzo aja dikit. Iya. Misalnya kita menyebut, oh ini mantan rektor, nggak bisa nyebut rektor periode ini. Oh, Gitu. Jadi lebih santun gitu. Oh iya, jadi nggak menyakiti hati orang juga ya, Mo ya, kayak lebih. Pacar periode ini periode. Bener juga. Jadi mungkin juga bisa jadi kalau mau ngomongin mantan, jadinya alumni. Oh iya. Alumni periode 2000 berapa sampai 2000 berapa? Betul, gitu Bisa ya. ada reunian tadi tuh. Bisa. Kita ngomong apa sih? Lo ini kan sensa. Iya. Jadi semuanya sekarang mau nggak mau online, apalagi mahasiswa kan juga pastinya Iya. mereka kuliah secara online ya. Kalau yang dari kita berubah, dipaksa dalam tanda kutip berubah itu ketika bulan Maret. Iya. Oh. Karena ketika lagi kuliah sedang offline, tiba-tiba langsung online. Itu yang banyak kesulitan sebenarnya dosen-dosen, terutama dosen-dosen senior. Tapi ketika sekarang masuk ke semester baru, semester kalau di tempat saya bekerja di Atma Jaya, semesternya mulainya itu dimundurin September jadinya, dan Yeah. itu selama Juli Agustus itu kita persiapan mengajari pendampingan pada dosen-dosen untuk bisa kuliah Online. Oh. Dan itu tidak mudah. Mungkin bagi teman-teman muda yang sekarang yang lebih digital native gitu ya, terlahir bisa pakai gadget,
Enak. Nah, dosen-dosen itu agak susah. Itu titik 3 yang diklik, yang tengah, yang bawah, apa yang atas gitu kan? Iya. Kan ada kan kadang-kadang di menu komputer udah titik 3, ada yang diklik yang mana nih gitu. Ya. Mungkin dia paham atas pembelajaran yang akan diajarkan, tapi adaptasi terhadap teknologinya ya yang mungkin lebih sulit di masa sekarang ini ya, Bang. Padahal kita itu memang mau nggak mau dipaksa untuk bisa mengadaptasi itu. Ada sebuah, kalau nggak salah tuh ada sebuah buku yang sedang disiapin. Ini Ini buku Itali tuh, saya nggak ngerti. Ada buku di apa sih namanya, World Economic Conference Forum, itu ada judul buku namanya Digital Reset. Jadi dengan adanya pandemi ini sebenarnya meriset semua kegiatan kita. Kita harus lebih peduli lagi sama alam, kita harus nggak boleh gaptek sama teknologi. Harus bisa pakai teknologi dan ternyata berguna banget. Benar. Gitu sih. Jadi gitu ya kuliah saya hari ini. Oke, baru setengah SKS. Bayaran gua mahal. Tapi mungkin ya berarti ya mau apakah nantinya bisa menjadi sebuah anggapan kalau kuliah bisa online kenapa kita harus ke kampus gitu nggak sih? Ada perkuliahan yang nggak bisa secara online. Contohnya kuliah-kuliah praktek, anak teknik harus ke bengkel. Setuju. Kedokteran yang Harus. koas, Ya. masa bedah mayat dari gitu kan? Bener juga ya, bener juga. Dan itu Mayatnya yang bagus. itu oh jadi pakai gini gitu. Jadi yang ini ya. Aduh. Jadi PJJ itu juga membuat tantangan khususnya yang praktek-praktek, maka yang di semester berikutnya digagas kuliahnya setengah-setengah. Jadi ada offline dan juga ada online. Begitu. Tapi para pengajar masih ke kampus. Bisa ada tawaran, bisa ngajar dari rumah, bisa ngajar dari kampus. Masih nggak harus. Dan mungkin kendala lainnya adalah internet juga loh. Kan Kuota. kuota dari sisi internetnya juga kalau nggak stabil gimana ya sama lah, itu semua permasalahan. Tiba-tiba kita semua harus online kan pasti permasalahannya dari provider masing-masing ya. Iya, Kita nggak tahu gimana. Makanya kewajiban dari kebijakan dari Menteri Pendidikannya kemudian mau menawarkan kuota kepada mahasiswa dan dosen itu kalau bisa terrealisasi Sangat bantu ya. sangat membantu luar biasa. Semoga Ini ya. langsung disampaikan. Iya. Daripada buat Mobile Legends, PUBG, Pokemon, benci banget. Mending PS4. Stop sampai di sana. Oke. Ya. Jangan lagi. Iya. Kalau dari Romo Sony gimana tadi mungkin ada yang mau disampaikan terkait apa kuota itu tadi? Iya, kuota mungkin ini salah satu pertimbangan bapakku memindahkan salah satu Romo dosen ke tempat saya. Supaya. Bener juga ya. Itu adalah caranya ya. Jadi masuknya ke biaya KAJ ya, Bro ya. Kalau tadi kita udah ngomongin persiapan apa yang ada di dalam dunia pendidikan sendiri itu. Bagaimana persiapan gereja sendiri untuk ya nggak tahu ya. Kan orang awam nih. Mungkin yang tahu mungkin Romo Yoko tahu atau mungkin Romo Kepala, Romo Sony bisa lebih tahu apakah ada himbauan-himbauan untuk persiapan menuju Natal. Pengakuan dosa tuh langsung apa ya kemarin saya sempat buka ya pas sebelum Paskah pengakuan dosanya langsung gitu solusi umum. ya solusi umum gitu. Apakah ini akan sama lagi dengan seperti yang Kembali. Ya. Belum tahu ya, yang jelas kita belum tahu situasi di depan kayak apa, tapi dengan membaca 6 bulan, 7 bulan situasinya kayak gini, kemungkinan di bulan-bulan ke depan bisa jadi seperti ini, tapi ini bukan jawaban resmi ya. Maka sekarang itu tahapnya adalah bukan saja menerima bahwa kita sedang menghadapi pandemi yang besar ini, tetapi tahapnya adalah beradaptasi dengan berbagai macam situasi yang ada. Sosialisasi misalnya, sosialisasi pelaksanaan misa offline dengan protokol yang begitu ketat itu terus dilakukan. Ini nggak tahu juga apakah nanti pada saat perayaan Natal nanti apakah akan berlangsung seperti pasca perang suci lalu. Kan bisa jadi seandainya itu yang terjadi ya mau nggak mau kita harus menerima demi keselamatan bersama. Iya, dan demi Dan itu nggak bisa pada saat perayaan Natal dibagi kuota misal pertama untuk umat lingkungan ini misal. Iya. Kayaknya akan sulit, begitu banyak petugas yang dilibatkan dan sangat riskan untuk pembentukan klaster
klaster baru. Iya, Ya, betul. maka persiapan secara fisik, secara dari diri kita ya. Kalau KJ menuntut menghimbau adanya sebuah konsolidasi di tahun ini, konsolidasi pertama adalah saya menerima diri saya berhadapan dengan pandemi ini, dan kemudian saya berkonsolidasi dengan situasi lingkungan sekitar, beradaptasi maksudnya dengan berbagai macam protokol yang ada. Bukan prokes kok ke gereja sekarang repot, sekarang susah. Apalagi Bapak kan belum pernah daftar ya di tanggal yang baru ya Pak. Ya itu ya konsolidasi terhadap mulai dari diri, terus kemudian bersama dengan keluarga, baru bisa keluar, dan akhirnya yang terakhir nanti dalam tobat yang sejati adalah konsolidasi dengan Tuhan. Begitu. Sekarang tahapnya adalah paroki-paroki sedang membuat perencanaan program-program karya. Tidak langsung sekedar membuat program, tapi membaca situasi umat dari bulan Januari, Februari sampai sekarang, melihat kekuatan, peluang, kesempatan-kesempatan yang ada, serta aspirasi yang dimunculkan dari umat berhadapan dengan situasi pandemi ini. Ya kalau emang ya mungkin nanti tetap harus secara online, ya kita tetap mensyukuri itu, cuman ya itu tadi. Ya nanti nenek ini loh, malam kudus sunyi senyap, rumahnya dia lampunya dimatiin semua. Oh iya, benar. Oh itu terasa tuh. Itu terasa. Kan Atma Jaya kan ada pastor Atma Jayanya tuh, itu otomatis secara keseluruhan off dong. Kalau kegiatan sakramental off, terlebih karena kebijakan kampus itu harus dibatasi, karyawan saja kita bekerja bergantian gitu kan. Jadi pelayanan sakramental itu dibatasi untuk sementara ini. Paroki aja ada tahapan-tahapannya. Atma Jaya karena berada di tempat publik juga harus ada itunya juga, batasan-batasannya. Kalau saya selalu bilang ke teman-teman mahasiswa, ini zaman extraordinary, butuh sikap extraordinary juga, bahwa ya emang kayak gini yang bisa kita lakukan, hal minimal yang membantu iman kita tetap ada gitu. Setuju. Kalau emang akhirnya maksimalnya itu adalah misa online, kegiatan online, ya jalankan itu sambil berharap bahwa ini akan segera berakhir gitu kan. Dan pokoknya kegiatan rohani yang bisa dilakukan secara online kita lakukan secara online supaya relasi tetap terjaga. Asupan-asupan iman itu juga ada, biar nggak ngelos gitu aja. Selesai pandemi balik-balik lagi kan. Kalau misalnya udah nggak percaya sama Tuhan, repot juga gitu. Repot sebagai romonya juga ya. Iya, beban juga ya ternyata Iya. ya. Selesai pandemi lupa tanda salib kan. Ini mana dulu ya gitu. Kejadian ada dalam misa offline, Ya. ada mas cerita saya saat komuni, saya bingung. Tangan Itu aku juga. tangan kanan yang di atas atau Bener. kaki yang di atas. Beneran, Itu bener, bingung terima. bener. Itu Iya. tanda-tanda loh. Iya, tanda-tanda saja dong. Yang mana yang atas, mana yang bawah tuh lupa. Mungkin ya nggak tahu ya. Mungkin sebagai saran ya mungkin bisa ada Refreshment ya? refreshment lagi, Iya, tapi iya. bukan berarti offline, tapi Iya. maksudnya mengingat lagi. Iya. Karena benar ini benar-benar kerasa kita nggak pernah ketemuan. Iya. Tadi juga sebelum ini ada pembicaraan bahwa agak kapok kok nggak ngobrol satu sama lain di dalam satu gereja Iya. waktu di offline, karena ada protokol yang harus kita jaga, yang harus Betul. kita taati. Betul, betul. Ya itulah. Nah, Tapi emang ini luar Tambah biasa. satu, saya selalu bilang gitu juga ke teman-teman mahasiswa. Gimana? Kalian tuh saksi sejarah dalam sebuah Oh. periode tertentu, ada zaman kayak gini. Kalian bisa menjadi saksi ketika nanti kalian jadi orang tua, jadi kakek nenek. Dulu zaman saya masih muda, zaman saya OMK, pengurus mahasiswa, iman kami tetap terjaga meskipun kondisi kayak gini. Ini menjadi sebuah kesaksian tersendiri loh. Iya betul. Iya. Mungkin antara anugerah atau berkat atau kutuk juga, tapi kita bisa melihat kita ngalamin nih kayak gini nih. Iya. Yang biasanya ketemu, yang biasanya dempet-dempetan di busway, sekarang Iya. udah nggak bisa lagi. Bisa jadi sebuah cerita ke Biasa kalau di misa 20 di tahun bangku gitu iya kan. benar. Iya. Iya, apalagi kalau mau Natal biasa udah tek-tekan bambu nih, Ya, bener iya, kan ya? pasti. Itu mungkin asisten rumah tangganya dulu yang iya kan, yang ngetek dulu kan? Sejam atau 2 jam sudah habis di Iya, gereja. 2-3 jam nih kalau untuk Natal Iya. beneran deh. karena ada masanya dalam sejarah
gereja Indonesia ketika imam-imam itu diinternir, nggak cuma umat aja yang tumbuh berkembang, imannya tetap hidup juga kok. Ketika romo-romo ditangkap-tangkapin, iman tetap hidup juga. Dan ketika kita zaman sekarang online begini, kita harus bisa buktiin juga iman kita tetap hidup juga. Gitu sih. Wow. Jadi nggak hanya iman yang diam saja, tapi iman juga yang harus bertumbuh walaupun dengan keadaan seperti ini. Bukan berarti tidak bisa loh. Iya. Bisa banyak hal. Tapi ada gejala nggak di mahasiswa iman yang Gejala. Mulai goyah. pudar, Iya. ya. Gini, yang sekarang lebih berat adalah kebetulan saya di Atmajaya kepala kampus ministry, salah satu layanannya adalah Kampus ini. kepalanya aja gitu. Jadi Ada iklan yang bisa tukar kepala gitu. Iya. ada layanan konseling. Ada layanan konseling. Kita ada sistemnya, lalu juga kalau ada kasus berat kita referral. Ternyata dalam masa pandemi seperti ini banyak yang mengalami, ini kan masa berat gitu ya, orang ketemu dengan masalah. Bisa jadi sumber permasalahan itu di rumah. Betul. Bisa jadi orang tuanya sendiri, bapak ibunya. Iya. Nah, bagaimana mereka coping the stress, coping the problem itu, yang tadinya mungkin mereka bisa menghindar. Gue pergi ke kampus seharian di kampus, tapi sekarang Pelarian, ketemu pelarian. ibu. Benar Nah itu jadi soal tuh sekarang tuh. Maka Oke. kita buka layanan konseling. Kalau ada yang mau cerita lewat online, mudah-mudahan bisa semakin Meredah. Dan itu meredahan. banyak loh. Banyak. Yang apa kayaknya butuh konseling deh gitu, kayak udah nggak kuat deh gitu. Itu banyak loh. Meningkat nggak berarti ya? Kalau secara persentase, kan ada, saya dibantu sama suster, belum saya cek, tapi ada beberapa yang secara personal Oh, oke. datang berkontak sama suster mau bicara. Kita tuh di Atmajaya di awal tahun untuk angkatan yang baru ada namanya assessment untuk mahasiswa baru. Jadi ada sistem secara mengisi assessment psikologis. Jadi nanti ada data semua. Oh, di fakultas ini ada mahasiswa dan tanda kutip butuh bantuan ya. Oh. Tapi akhirnya diserahkan kembali ke fakultas masing-masing, apakah ini mau dibantu atau enggak. Nanti kalau mau dibantu bisa datang ke tempat kita. Dan makin tahun ternyata itu makin Banyak. anak zaman sekarang makin banyak. Kita semakin banyak menemukan keluarga-keluarga broken home, Iya. yang single parents, dan itu sangat riskan sebenarnya. Jadi rapuh gitu Iya. orang-orang, teman-teman muda kita. Maka butuh kedepannya, saya percaya layanan konseling itu kebutuhan untuk bantuan psikologis pasti makin banyak. Pernah ada yang ini mau jadi nanya kan, jadi penasaran. Pernah ada yang mahasiswa yang mau bantuin ngomong dong sama orang tua saya nih. Ada, tapi karena saya bukan ekspertis ya. Saya dibantu suster yang dia memang konselor, lalu dibantu Oke. juga dengan psikolog-psikolog, itu langsung ke sana. Kalau yang datang ke saya biasanya beberapa yang layanan pastoral atau apa itu saya bantu. Itu masih ringan-ringan ya, sesuai dengan tentang pastor ya. Nah, itu kan kalau dari sisi pendampingan mahasiswa ya. Kalau dari sisi Romo Sony nih, Romo paroki. Ada nggak yang mirip Ada nggak mau yang kayak, mungkin kalau itu kan dari sisi mahasiswa ya, kalau butuh konseling ya tinggal ke Romo Yogo misalnya, atau ke suster atau siapa. Nah kalau Romo Sony itu dia bukan tren sih, meningkat nggak mau yang konseling di era seperti ini? Kalau faktanya sih, yang orang tuh cenderung malu akan berbicara dengan pastornya ketika dia menghadapi masalah. Oke. Tapi pasti ada bisik sana, bisik sini. Kita jadi tahu tentang kecenderungan orang punya tekanan di masa-masa sekarang ini. Pengangguran, gaji yang dipotong, itu udah nggak bisa ke gereja aja, itu udah menimbulkan stres loh. Iya. Ya, Iya. Dulu kan orang dapat rilis, dapat pelepasannya kan ketika orang datang ke gereja. Mau dapat masalah apapun, oke hari Minggu saya ke gereja, udah minimal beban terangkat dikit lah ya. betul. Itu sekarang nggak ada. Itu yang terasa. Kenapa tadi saya tanya itu? Orang tadi banyak yang bertanya saya. Kita kalau lagi ngomongin ini kan iman yang tergerus itu seperti apa kan? Kayak di mahasiswa trennya ketika banyak problem yang akhirnya sulit untuk terpecahkan, itu udah tanda-tanda iman yang tergerus. Orang nggak bisa lupa cara komuni, itu sudah menjadi tanda-tanda bahwa imannya tergerus. Tidak punya disiplin dalam doa, itu sudah tanda-tanda dalam iman yang tergerus. Di sini tentang tren konseling kayak ini belum terbaca dengan seksama tentu. Nampaknya seperti itu. Mungkin kita bisa lihat ini ya mungkin karena
muda. Iya, anak Iya. muda dari komunitasnya kan jelas. Iya. Ya, di antara mereka. Karena ya itu tadi mereka yang biasa mungkin kalau ke kampus mereka bisa hura-hura Iya, ketemu ini. betul. Atau mereka yang stres di rumah bilangnya ke kampus. Ah, Banyak bisa jadi. juga, Iya, iya. bisa Jadi jadi. ketemu teman-teman, releasing stresnya kayak gitu, sekarang nggak bisa. Harus Iya. dihadapin. Wow. Tapi ada nggak maksudnya gimana ya? Dari Romo Yogo ada yang menyarankan kalau memang masalah itu ternyata emang harus dihadapi, apalagi dengan orang tua. Walaupun memang intens banget kan sekarang nggak bisa, ya kita nggak punya alasan lain dalam artian anggap kalau saya anak gitu. Saya ngerasa pas pandemi, saya kayak nggak punya alasan buat keluar ya, karena nanti kalau mau keluar nanti jadinya kita kenapa-napa kayak ya masih lagi PSBB begini, makan juga nggak bisa di tempat Iya, kan, iya. ya gitu. Jadi maksudnya apa ada saran Romo Yogo yang ya kalian harus hadapin, kalian harus ngomong juga sama orang tua atau ya gitu. Kayaknya kan yang paling banyak kayaknya permasalahan kalau saya lihat sih emang seperti itu ya, kalau mahasiswa atau apa ya. Kalau dari kita prinsipnya harus sedari awal preventif. Kita nggak mau ujung-ujungnya kan ada yang setelah kejadian kemudian baru kita tangani, gitu kan. Misalnya kasus-kasus percobaan bunuh diri, kita pokoknya satu tim itu jangan sampai ada kayak gini, makanya kita mesti siapkan sistem. Salah satu yang kita buat adalah namanya kita menyebutnya peer counselor. Jadi teman menolong teman lainnya. Teman-teman di bimbingan konseling dan psikologi itu membantu mengajarkan gimana sih cara kalau kita cerita sama orang, gimana cara kalau kamu ketemu teman kamu yang bilang masalah yang berat, kode etiknya kayak gimana. Jadi itu semacam kayak first aid gitu ya, yang bisa dilakukan. Paling nggak kalau kamu nggak berani cerita sama dosen pembimbing akademik kamu, kalau nggak berani cerita sama suster, sama orang yang lebih dewasa, kamu cerita sama teman kamu. Minimal dengan cerita itu sudah jadi ada sesuatu yang dikurangi itu. Betul bahwa harus dihadapi, tapi dalam kasus-kasus tertentu kadang-kadang ada persoalan yang sudah terberikan gitu. Maksudnya given ke anak tersebut, kan mereka nggak bisa milih. Saya lahir di papa, papa. Kadang-kadang ada yang sudah given, emang karakter orang tua kayak gitu, dan mereka harus berhadapan dengan itu seumur hidup. Ya akhirnya harus ada pihak yang lebih capable, yang lebih besar, yang membantu dia untuk mengatasi persoalan itu. Gitu sih, jadi memang harus dibuat mekanisme-mekanisme seperti itu. Berarti emang nggak langsung ya, tapi cara kita nanggepin. Dari pemerintah sendiri, dari sudut pandang, kan kalau bergerak di dalam universitas itu selalu namanya akreditasi. Kalau ketika ada penilaian akreditasi, asesor datang ke universitas. Salah satu yang ditanya adalah apakah di fakultas ini ada layanan konseling atau enggak. Kalau ada mahasiswa bermasalah mau tanya ke siapa. Gitu. Jadi secara sistem sebenarnya pemerintah juga sudah bertanya atau mewajibkan terkait itu. Karena itu problem juga di masa yang akan datang. Gitu. Beda anak zaman sekarang sama generasi kita dulu mungkin. Asik. Generasi Anda dulu. Jangan bisa gitu ya. Gue mau bilang generasi Anda tapi rambut ya tanda bukti ya. Iya, tanda bukti. Tapi saya tidak mau mengecilkan generasi yang sekarang karena masing-masing punya plus minusnya. Yang sekarang digital native, kemudian bisa networkingnya bagus. Betul. Kita kayak jadul, tulis tangan apa gitu. Mereka udah iPad kan? Iya, benar-benar juga. Masing-masing punya kelebihan kekurangan, tapi memang tiap zaman perlu ada aksentuasi tertentu yang mesti kita berikan kepada teman-teman muda. Wow. Nah, mau nanya deh. Berarti kan kalau itu kan ceritanya anggaplah kestresannya anak pendamping, kestresannya mahasiswa nih. Kalau Romo sendiri tuh suka saling sharing stres itu nanti. Wah, ini kayaknya. Ya kan? Yang langsung ketawa gitu. Banyak banget yang di-stressing. Wah, ini kayaknya. Ya kan, karena kan Iya. kita kan ceritanya mikirinnya umat, ya mungkin itu beban tersendiri untuk Romo kan. Iya. Ada. Tapi Siap juga kalian menariknya tiba-tiba. Ya, oke. Maksudnya ya nggak tahu sih. Maksudnya terkadang kan Romo pun juga punya waktu ya, sebelum kita ngomongin pandemik ya. Romo juga pasti punya tugas sendiri yang offline. Yang dia harus kemana, mungkin pengajaran atau walaupun pengajarannya masih bisa. Tapi kan itu tadi kalau kata Romo Sony sebelum video ini, kayaknya ada sesuatu yang nggak enak ketika kita
misa offline tapi nggak Berinteraksi. berkomunikasi, berinteraksi yang lebih intens gitu. Kalau kata Romo Sony di video sebelumnya yang bisa kalian lihat di bawah-bawah ini, itu ada kalau gereja itu adalah perjumpaan dengan sesama. Ya nggak sih, mau bener Ya, ya? Sempat betul. kemarin ngomong kayak gitu Betul, ya. betul. Jadi ya itulah interaksi gerejawinya tuh ya ada di situ, perjumpaan dengan umat, perjumpaan dengan petugas-petugas, dengan teman-teman yang lain. Ya sekarang kan ada perubahan ya. Iya, gimana mau releasing stresnya nih? Sekarang stresnya berubahnya ini ya. Kalau dulu kan stresnya bagaimana mengusahakan agar pelayanan rohani tetap berjalan, Ya. misa tetap berjalan. Itu tahap pertama adalah memikirkan itu. Gereja ditutup, padahal ciri khas gereja adalah misa, perayaan ekaristi, pelayanan sakramen. Ya. Ketika itu nggak ada, kita memikirkan cara lain. Apa? Online akhirnya bisa terjawab. Stres kedua adalah menghadapi penerimaan diri bahwa saya harus berhadapan dengan kamera setiap kali merayakan ekaristi. Iya. Bukan lagi orang banyak ya. Itu stres ya. Meskipun para romo udah terlatih misa sendiri itu misa yang sah. Padahal tuh kamera belum dibaptis tuh. Coba kalau dibaptis, Wah. kayak matiin air dong. Rusak dong. Sebentar lagi ini kameranya akan baptis Islam. Terus kan ya menghadapi kalau misa sendiri kan kita doa sendiri. Iya, Ini betul. berhadapan dengan tools, dengan alat dan membayangkan bahwa yang menonton kita itu jutaan umat tuh jutaan. Wah, ini goalsnya ya, ditonton oleh Ditonton oleh banyak orang. Iya. Memposisikan dirinya dua kan, satu sebagai imam yang sedang berdoa dan merayakan ekaristi atau sedang mendoakan, tapi juga harus berperan sebagai ketika orang di depan kamera kan sebagai aktor ya. Iya. Iya. Kita harus membawakan sepenuh hati dengan kegembiraan yang utuh. Padahal dalam hatinya ini enggak banget ya. Itu stres yang kedua. Stres yang ketiga adalah saya harus aman dengan diri saya. Akhirnya kan situasi COVID itu juga membayangi para imam loh. Jangan salah. Misalnya ada umat akhirnya tetap meminta pelayanan sakramen. Itu stresnya di mana? Stresnya ada orang minta perminyakan gitu. Kita tahu di rumah sakit protokolnya kan nggak boleh. Iya. Atau protokolnya ketat ya, terus sedemikian rupa dan kita menjaga diri untuk mengatakan ada protokol dia minta masa minta dijoin aja ribet. Iya. Ribet banget ya. Iya. Terus akhirnya imamnya terbawa dengan situasi bersama dengan umat yang lain. Mungkin saya sendiri ya, saya contoh kemarin saya ketemu dengan umat, saya gagap harus bersalaman. Bapak ini datang udah gini. Oh. Saya bingung nih, protokolnya itu nggak boleh. Iya. Iya, betul. Iya. Nggak boleh. Iya. Salam nggak tuh Pak? Saya bingung nih Pak, saya salam nggak? Saya takut. Saya salamnya kayak salaman orang. Iya Pak ya kita urusannya apa? Langsung pergi ya. Iya. Itu kan membawa Stigma sendiri ya. Iya. Ya mungkin bukan romo yang ditularkan, tapi siapa tahu romo Iya. yang menularkan kan saling. Jadinya Iya, betul. Maka pelayan itu juga sebenarnya di bawah ambang-ambang stres kalau nggak diatasi dengan baik. Oke. Gitu. Berarti kalau Romo Yogo tingkat stres paling tinggi selama pandemi menurut Romo Yogo apa? nggak bisa Romo naik gunung. pribadi Romo sendiri tuh apa? Nggak bisa naik gunung. Oh iya. Iya. Kalau nggak bisa naik gunung sih nggak masalah karena bisa Asik. dibilang alay. Iya. Itu aja saya punya Iya. teman-teman OMK yang senang naik gunung sama saya. Iya. Udah di grup tuh, lu naik gunung. Iya. Enggak terus ada yang ngomong salah satu yang udah biasa naik gunung. Iya. Jangan coy, nanti kita kayak orang-orang alay gitu. Nggak mau saya dibilang kayak gitu. Nanti aja lah, resikonya besar. Iya. Kalau buat saya stres yang paling besar adalah menjalankan program di tengah masa pandemi. Dan gini, ketika ini salah satu dunia baru yang saya masuki ketika di Atma Jaya adalah pekerjaan kita tuh dinilai. Ada Q1, Q2, Q3, ada KPI-nya. KPI-nya, iya. Ada bikin stres tuh ada. Oh, ada KPI-nya juga ya? Ada saya KPI-nya, saya dinilai juga gitu kan. Oh. Kan namanya gue bekerja. Nah itu kan. Saya udah tahu tuh. Ini loh, karena KPI itu adalah indikator untuk dapat bonus. Itu Bonusnya sebesar. Iya. Yang jadi repot gini kan, misalnya saya kepala sebuah unit, di bawah saya ada
kabak sebagai Iya. bahwa ada kabak, ada staffnya. Kalau saya nggak bisa menjalankan program ini, maka penilaian untuk kinerja jelek dong gitu kan. Oke. Dan itu berpengaruh untuk di tahun berikutnya. Juga terkait serapan anggaran Iya. dan lain sebagainya, dan itu dinilai, dan itu berpengaruh Ada bonus. kepada bonus untuk Bawahan. bawahan saya. Iya. Kalau saya jawabnya agak beda Oke. soalnya. Maksudnya secara keseluruhan Iya, ya, dan Romo, itu ya. stres tuh, sampai saya yang di bawah saya, Romo ini dijalanin dong. Nanti saya gimana nih penilaian buat saya? Dan itu bikin stres. Karena ketemu jarang, Betul. mesti mengkondisikan sebuah kegiatan, tapi secara online itu kan nggak mudah. Dan Iya. mungkin cara penilaiannya juga jadi berubah ya, Mo, karena Iya. misalnya ada yang pasti- nggak bisa iya, pasti dinilai ada bonus. secara keseluruhan juga karena semuanya kan program ya jatuhnya Iya. Allah. Pemeliharaan jiwa dan iman itu menjadi tanggung jawab besar seorang Romo. paling nggak buat saya ya. Ya. Apakah umat saya masih berdoa kepada Tuhan, masih kenal Tuhan Yesus? Kalau enggak itu Iya, iya. Kalau dari Romo-Romo sendiri, kalau kita kan umat kan ada absolutum itu ya. Kalau Romo-Romo sendiri untuk mengaku dosanya gimana? Romo-romo biasanya ngaku dosa dengan Kan Romo dengan juga, mungkin kan? dengan sesama Romo gitu. Iya. Apakah sekarang juga tetap dilakukan nantinya akan tetap dilakukan seperti itu juga? kalau kemarin atau sih masih ya. untuk Paskah kemarin ya? Pasca masih tiap Romo mencari temannya. Oh. Itu. Romo Yogo sama siapa ya kemarin? Selain yang pendampingan mahasiswa, mungkin ini pertanyaan terakhir dari aku, pendampingan mahasiswa di pastoran, di Atmajaya, kan juga sebagai Romo rekan di Jalan Malang. Jalan Malang ya, Mo, ya? Enggak statusnya. Enggak, saya nggak pastoran saya. Oh bukan, berarti Bukan, nah ini juga sekalian meluruskan kan? Iya, iya, bagus Mungkin ya kamu ya. Iya dong, kan berarti sekalian meluruskan Betul. bahwa kalau ada Romo banyak di gereja tuh bukan berarti semuanya tuh Romo Romo rekan, bukan berarti Bukan. seperti itu ya. Tapi Jadi- sesama rekan juga. Pak. Iya betul sesama rekan sebagai pribadi mungkin ya. Iya, sama main. sama main PS. Berarti kalau Romo Yogo statusnya sendiri di Jalan Malang gimana, Mo? Romo kos-kosan. Iya, Romonya Kalau kos-kos ya. kos-kosan, Enak ya, Romo di- Yogo butuh tempat tinggal. Kontrakan. Iya, iya. Saya tinggal di Paroki Jalan Malang. Iya, iya. Dan bukan pastor rekan. Iya. Dan pelayanan saya terutama untuk Atmajaya. Atmajaya ada 3 kampus, Semanggi, Pluit, BSD, Wow. Iya. termasuk Yang pelayanan baik ya. Banyak loh itu. Iya. Mangi. termasuk pelayanan di rumah sakit, pelayanan pastoral di rumah sakit. Iya. Jadi di Jalan Malang saya membantu. Jadi kalau ada misa di minggu atau kegiatan, saya bisa bantu sejauh memang waktunya bisa. Dan selama ini sih saya selalu membantu pastor-pastor di Jalan Malang. Di Jalan Malang itu ada 4 romo. Iya, ada siapa Ada aja tuh, Mo? empat, Ada 4. sebenarnya. Ada siapa aja Pastor coba? kepala Romo Charles, pastor rekan Romo Aldo, lalu saya, lalu ada Romo Agustinus Sem, dia Projo Makassar, lagi kuliah di UI S3 Antropologi dan tinggal bersama kita. Jadi juga sama kayak saya, Statusnya ikut ya? membantu juga. Oh. Jadi Jepang ya, bahasa Jepang ya, iya. Juga ada dia. Ya. Tiba-tiba ada apa ya lagi? Tiba-tiba kenal lagi. Ngomongin saya ya. Iya. Dan itu berarti berlaku juga mungkin untuk Romo Anton Baur yang ada di Bunda Ventura. Betul ya. Karena kan mungkin banyak juga umat yang kayak wah ada Romo satu lagi, kita minta tolong Romo satu lagi yuk, Romo ini. Oh, iya. Akan ada Iya, tanggal Dari Roma nih Romonya nih. Iya nih minta nomor telepon Romonya dong, mau minta misa ini. Nggak segampang itu guys, gitu Iya, ya kan. Tenang dulu ya Karena kan. dia masih punya perutusan untuk Bapak Paus. Nah, karena Amin. langsung dari ya kan. Nah, ya benar-benar. dia Mungkin ada punya tugas utama pemimpin itu saya nanti satu. karena mungkin ngecek selanjutnya bisa juga di Roma. Amin. Akhir keluar negeri. Berarti janji yang sama juga pernah dibilang ke saya. Tapi udah berapa tahun coba? Udah berapa tahun enggak? Tapi saya nggak suka. Pokoknya lo tiket aja ntar tempat gue yang. Ya. Salah ya. Iya juga. Teknik marketing yang bagus. Iya. Tamu dia pulang ya. Iya. Kita kan bahas ini bertiga ya. Ya. Bisa. Iya kayak Ramadan baru itu juga status itunya kan dia tinggal di sini. Ya. Tugas utamanya adalah mengajar di STF, mengajar di sekolah tinggi filsafat. Ya. Itu tugas utamanya. Kalau yang lain sejauh dia masih bisa bisa tahu dan mampu bahwa itu Ya.
Ada di bukunya kan? Itu dia mampu ya silahkan ya. Beberapa sih minta nomor telepon, saya tanya dulu, boleh dibagi kan nomor teleponnya? Oh iya. Kalau mungkin nomor teleponnya nggak dibagi, minta aja pin ATM-nya. Bisa. Anaknya langsung ya kan. Makanya lingkungan ibu ini kemarin didatangi langsung. Oh iya, jadi kemarin karena BKSN ada ya? BKSN terakhir, salah satu lingkungan dan wilayah, bukan lingkungan sih, Oke. salah satu wilayah di Bonaventura, kita minta tolong Romo Anton Baur. Kenapa diletakkan yang terakhir? Kenapa? Gong. Oh. Gong ya, paling kasihan dari luar. Iya, iya. Dan kan kalau yang di awal-awal kayak yang kisah-kisah aja. Romo yakin? Ada. Enggak, karena lingkungan aku tuh sempat bilang mau kenalan sama Romo Baur, tapi pengen oke. juga ada Romo Tony. Tapi Romo Baur nggak mau kenal. Ini kan kayak ini kayak orang pacaran yang mau kenal sama ini, Iya. tapi lewatnya kenal lagi. Iya, iya. Mungkin ada penutup terakhir pertanyaan untuk kedua Romo kita. Penutup terakhir adalah apa yang harus kita lebih bangunkan untuk iman kita kan? Pesan untuk kita mempersiapkan Natal ini tuh bagaimana sih? Gitu. Oke, kalau dari saya yang pertama ini ya, kalau Keuskupan Agung Jakarta akan mencetuskan tahun ini sebagai tahun konsolidasi, saya pikir itu menjadi momen yang tepat bagi kita semua. Banyak orang yang hari-hari ini sulit menerima kenyataan dirinya sendiri. Oh, Ya kan? Maka konsolidasi itu bukan dilihat hanya sebagai sebuah program, tetapi diri saya pun juga berkonsolidasi dengan berbagai macam situasi yang ada, sehingga akhirnya saya pun juga bisa menerima Tuhan dalam situasi pandemik yang sangat berat ini ya. Yang pertama, lalu yang kedua, semangat kisah para rasul, para murid yang berkumpul berdoa, saling membagikan segala sesuatu itu bisa diejawantakan atau dibahasakan atau dikontekstualisasikan dalam situasi sekarang ini. Poin yang dimunculkan dalam kisah para rasul adalah setiap orang tidak bisa berjuang hanya untuk dirinya sendiri. Punya kemampuan seberapa sih berjuang untuk dirinya sendiri? Bagaimanapun orang itu juga akan membutuhkan sesamanya. Itulah gereja. Ketika tidak ada perjumpaan tatap muka, persekutuan di antara umat beriman itu tetap harus terjaga bagaimanapun caranya. Anda bisa menyatakan diri Anda, iman saya kuat, tapi ketika Anda hanya untuk diri saya sendiri dan tidak mengeluarkan roh itu untuk orang lain, itu akan meledak. Bayangnya saya pernah memberikan analogi gini. Kita punya api nih, lilin di atas api, lalu api itu kita jaga untuk diri kita sendiri ya. Kan panas ya. Oh iya, betul. Panas yang menutup itu kan akan kebakar sendiri, kepanasan sendiri. Tapi api itu harus dibuka supaya api itu tetap menyala Dan ada kita cahaya. nggak panas ya. Ya seperti itu, jaga api diri kita dan bersama dengan orang lain. Emang betul. Kalau dari saya, betul bahwa iman itu perlu kita jaga, perlu kita kembangkan di tengah situasi yang terbatas. Tapi saya percaya bahwa iman itu, kalau Rasul Yakobus itu kan iman tanpa perbuatan mati. Setuju. Iman harus diwujudkan dengan perbuatan. Perbuatan paling konkret yang bisa kita buat di masa kayak gini adalah menjaga protokol kesehatan. Kalau kamu jagain protokol kesehatan, iman kamu berarti kamu mau orang lain sehat dan iman kamu bagus. Gitu. Kalau kita nggak jaga, berarti kamu nggak menghargai orang lain, kamu nggak menghargai dia sebagai citra Allah yang harus hidup juga, gitu kan? Itu bagian dari kewujudan iman saya kepada Tuhan. Iya, mencintai diri Orang sendiri, tapi saya juga harus mencintai orang lain kan. Betul. Gitu. Sampai Saya juga juga- kayak kecil sekarang. Meskipun saya giniin ya, Iya. karena biasa. Iya, Kalian harus mencintai saya. Kayak Google Best selain mencintai. Oke Google. Terus yang kedua, saya beberapa tahun, 4 tahun, 5 tahun belakangan ini saya berkarya di antara orang muda. Ini orang muda pada zaman kayak gini juga harus berefleksi, berpikir apa yang mesti kita buat. Saya selalu ingat Paus Fransiskus selalu pernah bilang dalam salah satu momen World Youth Day, dia bilang orang muda itu harus ciptakan jejak, dan jejaknya itu harus jejak yang baik. Bikin jejak yang buruk tuh gampang. Iya. Oh, rampok aja tuh Bank Indonesia gitu kan. Niat. Oke, siap. Iya, baik. Head speech di Instagram gampang, tapi menciptakan jejak yang baik, apalagi di momen kayak gini pandemi, ciptakan jejak yang baik, yang kreatif. Orang muda tuh sangat kreatif, saya percaya. Saya sama teman-teman muda tuh mereka sangat kreatif, dan mereka selalu dalam tanda kutip agak nggak terima, dan mereka mau mewujudkan. Kalau mereka bilang
misalnya saya bilang dulu ya zaman saya gitu. Yeah. Saya mau buktikan bahwa mereka itu bisa kok, bisa apa ya, bisa jauh lebih hebat, bisa buat sesuatu, bisa survive, bisa kreatif, menciptakan jejak yang baik dalam hidupnya. Meskipun perjuangan itu susah, maka ada istilah life is beautiful struggle. Meskipun susah, tapi ini mau gue jalani nih karena ini beautiful gitu kan. Bisa. Kesehatan juga ternyata itu bisa menjadi salah satu milestone kita. Iya. Kita pernah ngapain sih? Oh, kita pernah nggak ngapa-ngapain. Itu sebuah jejak loh. Iya, betul. Aku dulu 20 tahun iya. lalu tuh ngapain? Gak ngapa-ngapain, tapi saya nyelamatin dunia. Betul. Iya, Iya, betul. Terus Iya. misalnya ditanya dengan cara apa? Karena Rebahan. gua mager. Iya. Kaum rebahan kalau Iya, sekarang. rebahan, Iya. mager, malas Bahan aja gerak. sesuatu ya. Iya. Justru saat ini yang dibutuhin hanya rebahan loh. Iya kan? Betul. Rebahan itu menyelamatkan dunia, guys. Yes. Iya kan? Mari kita rebahan. Dari Romo Yogo mungkin ada tambahan terakhir, Mo? Terima kasih banyak. Life is beautiful struggle. Yang pertama terima kasih banyak, sampai ketemu di zaman offline. Sebentar, yang ini belum pernah kan? Yang ini bukan template. Belum, ini udah. Pastinya guys tetap nonton kita ngocek di video-video selanjutnya. Betul, Kalau ada yang belum betul, nonton betul. video-video sebelumnya silakan. Siapa tahu ada hadiah-hadiah menarik. Iya, untuk hari ini kita Apa? juga punya hadiah lagi nih. Ih, gila, kok banyak hadiah gitu. Padahal exercise dulu. Ini adalah buku pemilik yang video selanjutnya. Sementara ini bukunya dulu guys. Iya kan? Betul. Tapi Selanjutnya dia nggak mau ngasih kok, percaya. Mahal. Kita punya voucher dari Wey. Dapur Coklat senilai Rp250.000 untuk kamu yang komen kira-kira pembahasan dengan langsung aku tembak. Yeah. Pembahasan dengan Romo Anton Bauer, kalian mau apa yang kita bahas? Biar langsung mau orangnya. Ada jejaknya. Iya. Silahkan komen dan like di bawah. Jangan lupa subscribe juga, share juga. Iya. Pastikan kalian komen sesuatu yang positif. Pasti. Supaya kita bisa pilih pemenang ini. Nanti akan Romo Yogo dan Romo Sony Sony. pilih, yang akan ditentukan juga sama Romo Anton Bauer yang akan bawain video Jadi selanjutnya. biar mereka juga nonton. Gitu. Dari Ya, kamu nih. pastinya, dan terakhir jangan lupa untuk like, komen, dan share YouTube ini, dan pastinya subscribe dong bagi yang belum. Pastinya dong. Tunggu terus video-video kita selanjutnya Ya. karena banyak hadiah yang masih belum Ya, kali. bunyiin loncengnya loh guys. Keren banget ya gue. Kalau gitu sampai ketemu di video selanjutnya. Terima Ya. kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Terima kasih Romo Sony. Terima kasih, Romo Yogo. Terima kasih Romo Yogo juga. Udah jauh-jauh. Ada Romo Bauer juga. Iya. Yang akan kita culik. Kita cari di video Gambar selanjutnya. Maksudnya ya itu. Iya. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Betul. Salam